Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Holde Vestagulo dari Angkatan 2022 dengan NIM 222111002. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang pencahayaan hemat energi. Nah, apa itu pencahayaan hemat energi? Jadi pencahayaan hemat energi ini adalah sebuah sistem pencahayaan yang dirancang untuk menggunakan energi listrik lebih sedikit dibandingkan dengan sistem pencahayaan konvensional, namun tetap memberikan tingkat kecerahan dan kualitas cahaya yang sama atau bahkan lebih baik. Dengan kata lain, pencahayaan hemat energi ini adalah cara cerdas untuk menerangi ruangan tanpa memboroskan energi listrik. Kemudian, dampaknya terhadap lingkungan. Apa saja dampak-dampaknya terhadap lingkungan? Yang pertama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi lampu hemat energi ini seperti LED, dia itu mengonsumsi energi listrik jauh lebih sedikit dibandingkan lampu pijar konvensional. Hal ini berarti mengurangi jumlah pembangkit listrik yang beroperasi, sehingga mengurangi pula emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Kemudian dampaknya terhadap lingkungan yang kedua yaitu melestarikan sumber daya alam. Jadi dengan penggunaan energi yang lebih efisien, kita turut melestarikan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang berikutnya adalah dampaknya terhadap biaya listrik. Yang pertama yaitu menghemat pengeluaran tentunya, yaitu penggunaan lampu hemat energi ini secara signifikan dapat menurunkan biaya tagihan listrik bulanan kita. Hal ini karena lampu hemat energi ini mengkonsumsi daya listrik yang jauh lebih rendah, sehingga biaya operasionalnya lebih murah. Kemudian yang kedua yaitu investasi jangka panjangnya. Meskipun harga beli lampu hemat energi mungkin sedikit lebih mahal di awal, namun umur pakai lampu ini jauh lebih panjang. Dalam jangka panjang Anda akan menghemat lebih banyak uang karena tidak perlu sering mengganti lampu. Yang ketiga yaitu dampaknya terhadap kenyamanan. Yang pertama, untuk dampak terhadap kenyamanan ini adalah yang pertama yaitu kualitas cahaya yang lebih baik. Jadi lampu hemat energi ini terutama LED itu mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang dan berkualitas tinggi dengan berbagai pilihan suhu warna. Hal ini memungkinkan kita untuk menciptakan suasana yang nyaman sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang berikutnya itu umur pakainya yang lebih panjang. Jadi lampu hemat energi ini memiliki umur pakai yang jauh lebih panjang dibandingkan lampu pijar, sehingga kita tidak perlu sering-sering repot mengganti lampu, sehingga meningkatkan kenyamanan kita. Kemudian yang terakhir yaitu untuk dampak terhadap kenyamanannya, yaitu pilihan desain yang beragam. Jadi lampu hemat energi ini tersedia dalam berbagai bentuk dan berbagai ukuran dan desain yang menarik, sehingga kita dapat memilih lampu yang sesuai dengan gaya dekorasi ruangan kita. Dan lanjut kepada jenis-jenis lampu hemat energi. Yang pertama yaitu lampu LED, di mana kelebihannya adalah dia memiliki umur yang panjang, efisiensi tinggi, ramah lingkungan, punya berbagai jenis dan contoh aplikasinya. Jadi mengapa umurnya lebih panjang? Jadi dia itu bisa lebih tahan lama lah istilahnya. Jadi bisa mencapai puluhan ribu jam. Kemudian efisiensinya yang tinggi, yaitu dia bisa mengurangi sebagian besar energi listrik menjadi cahaya sehingga sangat hemat energi. Kemudian yang berikutnya itu dia ramah lingkungan, itu tidak mengandung merkuri seperti lampu CFL sehingga lebih aman bagi lingkungan saat dibuang. Kemudian yang terakhir itu dia punya berbagai jenis seperti yang dibahas sebelumnya. Kemudian lampu CFL yaitu compact fluorescent lamp. Lampu ini populer karena lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar. Namun dibandingkan dengan LED, CFL memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu umurnya. Jadi umur lampu ini dia lebih pendek dibandingkan lampu LED. Kemudian efisiensinya lebih rendah dibandingkan LED juga. Mengandung merkuri sehingga harus dibuang secara khusus. Waktu hidupnya juga membutuhkan waktu beberapa detik untuk mencapai cahaya penuh. Jadi dia diproses dulu. Kemudian untuk ukuran bentuknya ya tabung yang kurang fleksibel dibandingkan LED. Untuk kelebihannya yaitu harganya. Umumnya dia lebih murah dibandingkan LED, dan untuk cahaya yang dihasilkan kadang lebih lembut dibandingkan LED. Kemudian masuk kepada teknologi pencahayaan terbaru. Jadi dengan perkembangan dunia saat ini, banyak teknologi yang patut diperhatikan dalam penerapan lampu-lampu ini. Dalam teknologi-teknologi lampu ini, yang pertama yaitu smart lighting. Jadi smart lighting itu adalah lampu pintar yang dikendalikan melalui aplikasi smartphone atau perangkat pintar lainnya. Jadi fitur-fiturnya itu meliputi pengaturan kecerahan, perubahan warna, hingga penjadwalan otomatis. Kemudian yang berikutnya itu solar cell. Jadi teknologi yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu. Sangat cocok untuk penerangan di daerah terpencil atau untuk mengurangi konsumsi energi listrik. Kemudian pemilihan lampu yang tepat. Jadi pemilihan lampu ini sangat krusial dalam menghemat energi ya. Jadi ada beberapa tips. Yang pertama yaitu pemilihan jenis lampu. Jadi kita harus memilih jenis-jenis lampu yang lebih baik kita gunakan. Yang misalnya yaitu pemilihan lampu LED, ini dikenal sebagai
lampu yang lebih efisien karena daya konsumsi listriknya lebih rendah dibandingkan lampu pijar atau fluoresen. Kemudian suhu warna, kita harus memperhatikan suhu warna yang sesuai dengan kebutuhan ruangan. Cahaya putih hangat misalnya atau warm white itu cocok untuk ruang tamu atau kamar tidur. Sedangkan cahaya putih atau dingin cool white itu lebih baik untuk ruang kerja atau dapur. Kemudian lumen. Lumen ini adalah satuan untuk mengukur tingkat kecerahan lampu. Jadi kita harus memilih lumen yang sesuai dengan ukuran ruangan agar tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Kemudian yang berikutnya itu penggunaan sensor cahaya. Jadi sensor cahaya ini adalah perangkat yang secara otomatis menyalakan atau mematikan lampu berdasarkan tingkat cahaya di sekitarnya. Manfaat penggunaan sensor cahaya ini ada beberapa. Jadi yang pertama itu adalah menghemat energi. Jadi lampu ini hanya akan menyala saat dibutuhkan sehingga menghemat konsumsi listrik karena tidak akan mengkonsumsi listrik saat dia tidak digunakan. Kemudian berikutnya itu meningkatkan keamanan. Jadi lampu ini akan menyala secara otomatis saat ruangan gelap, memberikan rasa aman bagi kita. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kenyamanan. Jadi kita tidak perlu repot-repot menyalakan atau mematikan lampu sehingga kita bisa santai. Kemudian yang terakhir yaitu jadi yang berikutnya yaitu manfaat pencahayaan hemat energi. Jadi ada beberapa manfaat, ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu penghematan biaya, pelestarian lingkungan, dan kesehatan. Kenapa penghematan biaya? Karena estimasi biaya listrik yang digunakan itu lebih sedikit daripada kita menggunakan pencahayaan konvensional. Kemudian untuk pelestarian lingkungan yaitu karena mengurangi polusi udara dan sampah, sama seperti mobil listrik yang nggak ngeluarin asap, lampu hemat energi juga nggak bikin polusi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk kesehatan, yang terutama yaitu kesehatan mata. Jadi cahaya dari lampu hemat energi ini lebih lembut, jadi nggak bikin mata capek. Kayak kalau kita baca buku di bawah sinar matahari yang teduh lebih nyaman. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.